Hey again everyone, welcome back again di Study Time Series. So guys, kita akhirnya rilis Study Time Series yang versi 2. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton seputar Study Time, saya tuh punya playlist. Teman-teman bisa akses ini lewat YouTube channel saya di bagian channel atau home page-nya. Nah, di sini itu ada 35 video lebih ya yang saya sudah list gitu. Yang sebenarnya nggak masuk playlist pun pasti ada gitu ya, study time. Dan udah banyak yang saya bedah sebelumnya. Cuman setelah 4 tahun lamanya saya merasa perlu diperbaharui. So, study time series ini akan saya mulai kembali dengan pemahaman dasar yang setelah saya analisa, setelah saya review, kelihatannya cukup krusial ya, yaitu menentukan ya teman-teman sekalian itu sebagai mengambil perannya itu sebagai apa? Apakah mau jadi investor atau trader? Dan kalau udah tahu perannya, kira-kira nih teman-teman pengambilan asetnya yang ideal apa gitu ya. Sebenarnya sih di video ini saya nggak akan ngejelasin yang eh, sifatnya itu lebih kepada kayak kalau kalian begini harus begini, kalau kalian ambil ini harus ambil asetnya yang ini gitu ya. Tapi lebih kepada membuka pemahaman. Harapannya adalah teman-teman bisa memulai dengan baik gitu. Karena saya ngerasa ini adalah permasalahan yang banyak ditemui pada teman-teman yang masih pemula gitu. Jadi begitu baru masuk market itu biasanya dia nggak ada kesiapan dan tidak ada pemahaman soal ini gitu. Cuma sebelum saya mulai lebih jauh gini guys ya, saya sorry dulu sebelumnya kalau misalkan ya ala kadarnya saya nggak pakai PDF ya. Saya terus terang males guys ya untuk ngerjain PDF, bikin gambar gini gitu ya. Memang sebenarnya bagus karena bisa mempermudah teman-teman ya, karena secara visual sebenarnya kan enak dilihatnya gitu. Tapi saya merasa kalau misalkan kayak begini, selama dia efektif, selama dia bisa bikin teman-teman nyantol, harusnya itu cukup gitu ya. Saya juga luangin waktu di sini hampir 2 jam ini guys ya untuk mikirin structure-nya ya supaya step by step-nya tuh jelas gitu. So di dalam video study time kali ini saya pengen teman-teman itu bisa mengerti ya sebenarnya peran apa yang kalian ambil dan bagaimana tuh sebenarnya kalian harus ngejalanin peran tersebut gitu kan. Karena banyak orang yang nggak punya pemahaman ini di awal ya. Ketika teman-teman mendengar financial market, bayangannya itu adalah gimana caranya cuan ya kan. Apakah dengan tarik-tarik garis, apakah dengan ikut orang lain, atau mungkin belajar tapi caranya adalah mencontek ya aktivitas dia gitu. Yang mana menurut keyakinan saya sebetulnya itu adalah cara yang paling kurang efisien dan kurang tepat untuk memulai. Kenapa teman-teman ya? Kita mulai dari chapter satunya dulu ya. Chapter satunya itu kita ngomongin soal um, ya, talking about study time ya, reality check gitu. Kenapa saya ngomongin reality check? Karena recently itu mulai ke blow up sebuah apa ya, tren ya yang sebenarnya sudah pernah terjadi pada tahun 2020-2021. Di era tersebut itu kita percaya bahwa flexing marketing itu adalah salah satu metode paling cepat untuk dapat followers dan bisa menciptakan sales gitu. Karena konteksnya kan flexing untuk marketing gitu. Jadi ini menjadi sebuah fenomena yang kemudian menciptakan sebuah masalah gitu kan. Masalahnya adalah para beginner ini atau orang-orang ya, beginner tuh bukan berarti konteksnya atau konotasinya negatif ya teman-teman. Beginner itu bermulai dari kata begin tuh artinya memulai, beginner tuh artinya yang baru memulai. Biasanya punya tujuannya itu pengen cepet cuan langsung gitu kan, tapi belum punya pemahaman sama sekali gitu soal financial market ya. Problemnya adalah mereka pengen cepet cuan karena kemakan flexingan dari orang lain, mungkin dari profit yang dihasilkan, atau mungkin kita bicara dari sisi ya barang-barang mewah yang dipamerkan dan dia berani menyatakan bahwa ini hasil dari market gitu. Jadi orang punya pemikiran bahwa kalau masuk market itu cepet nih ya prosesnya gitu, tapi tidak punya kesiapan pondasi. Ya, akhirnya apa yang dilakukan teman-teman? Umumnya para beginner itu langsung nanya gimana cara istilahnya gimana cara menjalankan platformnya, gimana cara menggunakan aplikasinya, harus download aplikasi apa, terus gimana cara depositnya, gimana cara transaksinya, langsung ke arah sana gitu.
Dan setelah udah tahu proses itu, yang dia pengen lakukan paling pertama kali itu adalah dia beli aset apa. Jadi langsung ikutin aja karena pasti cuan ya. Cukup gabung grup dan ikutin saja gitu. Itu kan adalah hal yang bisa dibilang, kalau buat saya ya, saya percaya teman-teman, dan menurut keyakinan saya kembali lagi, menurut saya itu kurang tepat untuk dilakukan. Karena sebetulnya sebelum seseorang benar-benar terjun ke financial market, ada pondasi dasar yang dia harus siapkan. Kalau nggak, bangunannya goyang teman-teman, kalau pondasinya nggak kuat. Dan bicara soal pondasi itu, ya kita ngomongin soal, ya teman-teman sekalian di sini harus punya pemahaman dan pengertian posisi kamu, peran kamu di financial market, itu kamu mau ngambil yang mana gitu ya. Jadi bukan perkara marketnya, teman-teman mau market kripto, saham, atau mungkin forex market, atau mungkin komoditi, main di gold, emas deh kayaknya lebih menguntungkan gitu. Bukan, tapi soal peran yang teman-teman ambil. Teman-teman tuh pengen jadi trader atau investor gitu. Nah, itu perlu dipahamin dulu di awal ya. Nah, jadi masuk ke chapter 2 nih teman-teman. By the way, saya bikin begini supaya saya juga terstruktur dan gak off topic terlalu jauh ya. Poin nomor 2, kenapa banyak yang nyangkut ya, atau banyak yang ngakunya nyangkut teman-teman. Ini masih relate dengan study yang pertama tadi yang saya bilang ya, bahwa ketika common problemnya seorang beginner di market, itu dia beli aset pertama kali, itu niatnya mau trading. Biasanya begitu ya. Saya jarang dengar orang beli aset karena dia bilang, apalagi pemula ya, misalnya saya baru pemula, baru kenalan sama financial market, terus saya bilang sama teman saya, bro, gue beli saham ini, atau misalnya gue beli kripto ini gitu, untuk investasi 3 tahun gitu. Kayaknya nggak mungkin tuh ya. Biasanya dia punya pemikiran, itu dia mau beli, karena kalau misalkan bisa naik 20-30% dalam waktu cepat, ya, atau mungkin 50%, bahkan 2x 3x gitu kan, gue mau jual gitu. Gue ngeliat temen gue ngikut, temen gue trading, temen gue beli koin ini, itu naik tuh aset dia 3 kali lipat dalam waktu singkat gitu. Jadi dia awalnya niatnya mau trading teman-teman, tapi ketika turun gak dijual kan. Nah itu kan biasanya penyakitnya tuh pemain pemula gitu ya. Dan ada istilah bahasa begini, spot lebih aman dari futures itu. Kenapa? Karena futures pakai leverage. Jadi ada amplify, baik itu keuntungan maupun resiko. Ini balik lagi ya, kalau saya udah, teman-teman yang udah lama mungkin yang udah nonton video-video jadul gitu ya, atau live streaming udah pernah saya jelasin. Sebenarnya itu adalah konsep yang salah gitu. Dari futures market tuh yang penting bukan soal leverage-nya, tapi soal quantity atau size yang kamu transaksikan. Ya, kalau kamu beli 1 Bitcoin, mau kali 10 juga tetap yang penting 1 Bitcoin. Yang berkurang itu atau yang terpengaruh itu adalah margin jaminannya. Itu sebenarnya yang cukup krusial, tapi banyak orang nggak paham soal itu. Jadi, ada istilah kalau spot itu agak lebih tenang, soalnya bisa di hold gitu kan. Tapi sebenarnya salah teman-teman. Di hold, jadilah investor dadakan. Yang menjadi masalah adalah dia ikut temennya beli, ya belinya altcoins, kemudian altcoins yang dibeli misalnya Bob, atau katakanlah Mudeng gitu, atau mungkin Manta misalnya, ya, atau mungkin Evo ya, katanya the next DYDX ya, atau token AI dan lain sebagainya. Jadi ikutan aja, nonton TikTok mungkin, atau short Instagram Reels gitu kan, yang lagi viral, tapi ternyata salah beli aset, jadi investor dadakan. Ujungnya, common ya teman-teman, gue nyangkut di kripto, kripto mah scam, ini mah mainan bandar, diatur sama bandar gitu. Tapi sebenarnya kalau kita coba teliti lagi, emang yang salah itu marketnya teman-teman, atau sebetulnya si pelaku pasarnya nih, ya, dia memulai dengan cara yang salah, dia memulai tanpa pemahaman yang benar, dia memulai tanpa pondasi yang kuat, dan dia tidak tahu tuh peran dia apa, sehingga dia juga nggak ngerti yang aset dia beli itu dia tujuannya tuh untuk apa gitu, untuk trading, investing gitu kan. Nah itu sebenarnya faktor yang krusial teman-teman. Jadi melanjutkan ke chapter berikutnya, pertanyaan pentingnya itu adalah pilih trader atau investor gitu kan. Kenapa peran ini harus ditentukan dulu di awal teman-teman ya. Sebelum kita ngomongin soal gimana cara entry pakai technical,
indikator yang menarik, mungkin Fibonacci gimana cara garisnya. Sebelum kita ngomongin itu, kamu harus tentuin dulu dan kamu harus jawab dulu, kamu tuh pengen jadi trader atau investor. Ya, di sini saya tulisin karakteristiknya biar gampang aja. Trader itu fokusnya ke pergerakan harga jangka pendek. Sebenarnya nggak semerta-merta harus jangka pendek doang gitu ya, tapi bisa jadi pendek, menengah, panjang, tergantung dari kondisi teman-teman memilih sebagai trader apa gitu kan. Anda mau swing trader, scalper, dan bla bla bla. Tapi itu kita ngomongin di chapter berikutnya. Kemudian trader itu time based. Jadi misalkan dia open position, ada yang day trading, yaitu harian lah kalau kita bilang. Ada yang scalping, cuman main di time frame yang sangat kecil, kayak 5-15 menit, kayak mungkin hanya butuh waktu 2-3 jam, tapi udah beres transaksinya gitu. Karena dia manfaatin volatilitas jangka pendek gitu. Makanya kita fokusnya ke pergerakan harga, bukan fokus kepada value atau nilai jangka panjang gitu ya. Yang ketiga teman-teman, trader itu harus ada effort ya. Dia perlu waktu, dia perlu screening, timingnya itu harus benar before dia benar-benar mendecide untuk execute sebuah setup. Ya, itu harus mantap semuanya. Risk management harus benar dan exit plan-nya harus jelas. Jadi bukan yang namanya Anda tuh pedagang ya, trader gitu. Anda buka, Anda masuk, Anda beli sebuah barang, itu sell-nya harus jelas gitu ya. Dalam artian invalidasinya di mana, target profitnya di mana, itu udah harus jelas dan harus sesuai dengan plan kalau mau disiplin. Ya, tapi itu kita ngomongin di lain kesempatan ya teman-teman sekalian. Lalu kalau investor gimana? Investor itu fokusnya ke value dan fundamental jangka panjang. Artinya kalau teman-teman sebagai seorang investor, pengennya itu adalah ngebeli sebuah aset dan Anda melihat nilainya atau value-nya ini kira-kira 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan tuh gimana gitu. Kalau kita ngomong sebagai contoh nyata, di industri crypto market itu ada namanya MicroStrategy. Ya, dia beli Bitcoin di CA terus dan dia percaya pada value jangka panjangnya gitu. Kita bukan ngomongin buat 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalau dia all the time bilang bullish nggak masalah. Karena dia merasa bahwa gue beli ini tuh untuk jangka panjang. Itu sama kayak teman-teman menilai Warren Buffett ya, dia ngebeli sebuah saham, dia hold terus. Walaupun harganya turun, tapi pada akhirnya 3 tahun mendatang harga sahamnya dia tuh meletus gitu. Dan dia jual dengan keuntungan yang fantastis. Nah itu Warren Buffett teman-teman sekalian. Jadi dia lihat secara jangka panjang. Maka holdingnya bisa tahunan. Ketiga, dia nggak terlalu pusing sama noise. Ya, sama sentimen yang muncul sehari-hari. Misalnya mau perang di sini kayak, mau ada data ekonomi apa kayak ya. Dia nggak terlalu care gitu. Yang dia pentingkan adalah dia mencari opportunity belanja dari harga semurah-murahnya untuk dia hold secara jangka panjang, karena yang dia lihat adalah value-nya 3 tahun lagi itu harganya nggak di sini tapi di atas sana gitu. Nah itu yang dia lihat teman-teman. Jadi secara mental of course dia akan kuat ngelihat drawdown. Ya, buat yang nggak ngerti drawdown itu apa, misalnya contoh teman-teman beli sebuah aset ya, ini andaikan nama asetnya adalah hot in cream ya. Ini bukan saya lagi di endorse teman-teman ya, tapi leher saya lagi salah bantal guys ya. Misalnya saya beli ini gitu. Kemudian saya lihat bahwa secara value dia nanti bisa katakanlah misalnya sekarang harganya misalnya 50.000 gitu, suatu saat bisa 500.000. Berarti 10x gitu ya teman-teman. Terus ceritanya bener nih, harganya naik jadi 200.000. Dari 200.000 tuh kan kita ngelihat secara portofolio, wah udah bertumbuh ya jadi 4 kali gitu. Tapi kemudian dia turun, terkoreksi karena sentimen sehari-hari, ada berita, mungkin Trump nyerang sana, nyerang sini. Lalu harganya turun dari 200.000 jadi 120.000. Nah itu dimaksud dengan drawdown juga teman-teman sekalian. Dari equity atau dari capital yang sudah ada pertumbuhannya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mentalnya harus kuat gitu. Oh kemarin 200.000 sekarang 120.000. Ya udahlah nanti juga bisa 500.000. Yang penting itu sebetulnya. Ya, so that's the difference between trader and investor gitu. Kalau trader ya dia entry sekarang, mungkin exitnya hari ini juga, habis itu udah dia tidur. Ya nggak peduli tuh ya apa yang terjadi, pokoknya lihat besok, bangun pagi, cek lagi, cari opportunity baru. That's why that's very important teman-teman. Nah kenapa penting, makanya saya bilang tadi untuk nentuin ini di awal, soalnya ada hubungannya juga guys ya. Peran ini tuh nggak cocok buat semua orang. Jadi satu peran tuh tidak cocok untuk semua orang. Misalnya contoh saya ngomong investing, terus saya bicara soal value jangka panjang.
Nanti teman-teman bilang, ya tapi Vin aku investnya cuma 10 juta, kalau kayak gini kapan kayanya? Nah, berarti kan nggak relate gitu kan. Artinya teman-teman harus ambil peran yang membutuhkan extra effort untuk mempercepat pertumbuhan capital teman-teman. Maka opsinya lari ke trader gitu. Begitupun sebaliknya, kalau teman-teman udah, ya Vin aku pengusaha nih, aku pebisnis gitu. Keseharianku sehari-hari tuh di kantor, mungkin di bengkel, atau ya kita nggak tahu ya, maksudnya beda-beda teman-teman jenis bisnisnya gitu kan. Aku nggak punya waktu tuh untuk ngeliatin chart trading ya kayak kamu gitu, bisa bebas trading kapan aja gitu kan. Kalau aku nggak bisa gitu, aku ada rutinitasnya. Maka aku hanya ingin meningkatkan kekayaan asetku misalkan, atau mencoba untuk memastikan asetku jangan tergerus deh minimal sama inflasi gitu. Kira-kira opsinya apa? Nah itu kan tergantung rutinitas dan aktivitas kamu tuh. Berbeda ya teman-teman sekalian. Maka Anda harus tentukan gitu kan. Kalau memang tidak ada kesempatannya, minimal kalau mau pivot pun harus belajar dulu. Tapi kalau misalnya tidak melakukan pivot, misalnya teman-teman pilih jalurnya investing gitu. Nah, nggak ada masalah tuh. Riset Anda bisa lakukan seminggu penuh atas aset yang rencananya mau dibelanjain atau mau dibeli, dan teman-teman lihat value-nya secara jangka panjang. Kamu setuju nggak kira-kira kalau value-nya secara jangka panjang bisa begini gitu, harganya bisa naik jadi sekian kali gitu. Kalau teman-teman meyakini bahwa oh ya sangat mungkin, dan daripada saya pegang misalnya fiat currency gitu, yang pada akhirnya dicetak pemerintah bla 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 turun dan lain-lain gitu ya, well saya akan ambil peran sebagai seorang investor gitu ya. Nah yang krusial tuh begini, udah pilih jadi investor tapi lihat keuntungan 10% dia TP gitu. Jadi dia lupa teman-teman kalau tujuannya adalah jangka panjang. Maka di situ saya highlight, saya bilang sama teman-teman, satu hal yang penting adalah jangan kamu ambil peran sebagai trader tapi gayanya kayak investor gitu. Contohnya gimana? Vin, gua kemarin beli token meme. Nama tokennya A misalnya. Meme coinnya namanya misalnya Mudeng atau Hippo. Udah naik 300%. Tapi gue invest karena gue yakin Hippo itu projectnya bagus gitu. Terus kita tanya ya kan, emang projectnya apa gitu? Ya kan project meme coin, dia bilang gitu. Nah itu udah salah tuh ya. Dia investasi tapi aset yang dia beli tidak menghasilkan revenue dan bla bla bla. Alhasil ya gayanya jadi investor padahal harusnya dia trading gitu. Ya kan, begitu juga bisa teman-teman. Makanya saya bilang tadi penting ya supaya ngambil perannya dan aktivitasnya atau kesehariannya jangan sampai salah atau terbalik, kira-kira begitu guys ya. Nah poin nomor 4, saya pengen jelasin sedikit. Sebenarnya ini bicara soal jenis trader. Kalau teman-teman nentuin nih, oh dari peran yang tadi dijelasin Kevin, aku kayaknya cocok pengen lebih ke trading gitu. Kenapa trading? Karena aku pengen misalkan mempercepat pertumbuhan capitalku ya. Dalam tanda kutip di sini mungkin teman-teman kalau dalam setahun revenue atau istilahnya interest atau hasil lah ya, yield yang dihasilkan dari investment teman-teman, mungkin pertumbuhannya nggak mau seperti yang teman-teman harapkan gitu kan. Padahal teman-teman pengen, oh gue pengen bisa ngejar setahun 20-30%, which means harus lewat trading, misalkan seperti itu teman-teman sekalian. Maka, ya teman-teman harus pilih itu ya. Ini juga sama, balik lagi, bergantung sama rutinitas kalian gitu. Ya, scalper, day trader, swing trader, positioning trader. Ya, scalper itu aktivitasnya mungkin dalam sehari hanya butuh waktu singkat saja karena dia menggunakan time frame yang sangat kecil. Saya kurang cocok di situ karena dari segi size yang saya transaksikan itu udah lumayan gede. Kalau scalping itu pakai time frame kecil kayak 1 menit, 5 menit, alhasil saya rugi bayar fee-nya duluan guys. Ya, fee-nya tuh gede. Karena sizing saya dengan range yang sangat tipis itu otomatis akan jadi besar gitu. Maka saya masih lebih cocok ke day trader atau ke swing trader. Itu kalau saya, teman-teman sekalian. Day trader itu kalau dari kapasitas, bukan kapasitas saya, tapi kita bicara dari segi waktu, timing gitu. Mungkin dia transaksi bisa hold sampai 4 hingga 6 jam gitu. Secara statistik berdasarkan saya punya track record ya, atau journey ya, atau jurnal yang saya lakukan setiap seminggu teman-teman, menunjukkan average saya hold itu durasinya adalah 8 jam hingga 12 jam
ya. Itu rata-rata transaksi. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama gitu. Cuman average-nya 8 sampai 12 jam, kira-kira begitu. Nah, kalau swing trader lain, ya bisa 3 hari, 4 hari gitu. Kalau kita bicara positioning trader, ini kita bicara misalkan contoh ya, teman-teman trading berdasarkan cycle Bitcoin halving gitu. Jadi dia kalau habis halving, Anda tahu tuh ya bayangannya kalau habis halving itu biasanya akan ada rally gitu. Kalau misalkan 1 tahun setelah halving, biasanya akan ada extra rally. Habis itu tahun berikutnya bear market. Nah, di bear market teman-teman positioningnya cuma satu. Carinya short, short, short gitu. Short sepanjang tahun, misalnya kayak gitu. Ya, itu positioning trading. Jadi dia tradingnya lebih ke mengikuti cycle besar atau siklus besar. Pergerakannya bisa bulanan, mingguan gitu ya. Nah, ini harus teman-teman pilih berdasarkan rutinitas masing-masing. Kalau teman-teman kerja 9 to 5, mungkin cocoknya ke day trading atau ke scalping gitu. Tergantung juga dari positioning sizing masing-masing. Teman-teman tradingnya gimana? Apakah teman-teman trading masih, mohon maaf bukan bermaksud mengecilkan ya, tapi misalnya contoh, oh sizingku di bawah 10.000 USD Fin, atau mungkin di bawah 1.000 USD bahkan gitu ya. Jadi kayak di bawah 10 juta, well scalping masih cocok gitu. Day trading cocok gitu. Di bawah I think 50k masih oke dengan day trading ya teman-teman sekalian gitu. Kalau udah I think above 50k, above 100k ya, di day trading itu agak susah. Positioning sizingnya mungkin kecil-kecil kayak 0,5% dari risk dari capital dan sebagainya gitu ya. Tapi itu kita ngomonginnya nanti lain ya teman-teman. Cuma di sini saya jelasin aja bahwa ada 4 jenis trader itu yang tadi teman-teman sebenarnya juga kalau Anda deep dive nggak mentok atau nggak berhenti cuman di bedanya antara trader sama investor gitu ya, tapi di trader sendiri juga ada lagi turunannya, kira-kira begitu. Jadi Anda harus ngerti kalau market tuh jalan terus, yang terbatas tuh waktu dan energi kamu, jadi kamu harus tentuin ya kira-kira positioning peran teman-teman kayak bagaimana. Nah, kalau teman-teman udah nentuin oke aku pengen jadi trader atau misalkan aku pengen jadi investor gitu ya, di sini baru kita ngomongin fundamental aset ya, atau kita bicara asetnya dulu deh, aset apa yang teman-teman pilih gitu. Dan itu tergantung sama fundamentalnya ya. Aset tuh begini guys ya, dalam artian jangan misalkan contoh technical gitu. Oke, technical bisa berlaku di semua aset gitu. Memang betul. Tapi fundamental asetnya beda-beda, guys. Ya, saya kasih contoh sederhana, saya jelasin teman-teman. Di sini sih kalau dari penjelasan saya bagi jadi 2 aja biar gampang. Ada risk off sama risk on gitu ya. Aset yang lebih beresiko, aset yang bisa dibilang rendah resiko. Kenapa rendah resiko? Karena biasanya karakter harganya lebih stabil, dia cocok buat hedging atau long term holding gitu ya. Kalau risk on, dia lebih volatile. Contohnya altcoins, meme coins. Nah, itu aset tapi dia sangat volatile, artinya sangat beresiko. Itu cocok buat trading gitu ya. Cuman yang saya jelasin di situ ya, nggak bisa digeneralisasi karena misalkan contoh kita bicara saham risk on tapi karakternya juga risk off gitu. Kenapa? Maksudnya begini guys, ada orang yang beli indeks saham karena dia pengen hedging gitu kan, supaya dia nggak pegang terlalu banyak fiat currency, dan daripada fiat currency-nya dia pegang terus buying power yang melemah, mendingan aku beli saham misalnya kayak gitu. Jadi nggak semerta-merta sama gitu, cuma secara sederhana bisa di split jadi 2 itu supaya teman-teman punya pemahamannya. Nah begini guys, bicara fundamental itu adalah alasan dibalik pergerakan dari harga aset itu gitu ya. Itu salah satu yang sederhana kalau menurut saya untuk ngejelasinnya gitu. So fundamentally speaking, misalnya kita ngomong emas. Emas itu fundamentalnya gimana teman-teman? Oh, emas itu karena dia supply-nya itu terbatas, harus ditambang, perlu effort gitu kan. Kemudian permintaannya ya 7 turunan 7 tanjakan nggak akan berhenti tuh ya. Saya rasa nggak akan ada masa di mana emas itu akan dibuang ke jalan kecuali memang dunia ini sudah tidak membutuhkan emas gitu ya untuk bertahan hidup. Jadi anggap saja kiamat misalnya gitu atau apokalips gitu ya. Kalau kayak zombie apokalips atau ada meteor jatuh kayak emas orang udah nggak pusing gitu ya. Cuma kalau selama ekonomi masih berjalan saya rasa emas tetap jadi opsi gitu kan. Emas itu nilai tukarnya sah ya, sangat sah untuk ditukar bahkan dengan berbagai barang.
Walaupun pada kenyataannya kalau kita datang misalnya ke showroom mobil, saya mau beli satu mobil, bayar pakai 1 kilogram emas ya. Susah juga tuh showroomnya nerimanya gimana gitu kan. Tapi pada akhirnya emas itu sah di semua negara sebagai nilai tukar ya. Bukan sebagai nilai tukar ya, sebagai alat tukar kita bilangnya teman-teman. Jadi dia cocok tuh untuk hedging gitu kan. Nah, karakteristiknya fundamentalnya seperti itu. Jadi kalau sampai ada perang dan lain-lain, mata uang kertas di negara tersebut bisa jatuh. Dan ketika jatuh, orang beralih ke emas. Sederhananya begitu. Jadi ngelihat sentimen, geopolitik parah, dan bla bla bla, teman-teman udah punya gambaran ya. Kira-kira aset yang ideal untuk dibeli itu apa gitu. Apakah itu untuk investing? Well, emas mungkin sekedar buat hedging. Karena sebenarnya dia naiknya itu ya lebih kurang mirip-mirip sama inflasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara harga emas 5 tahun lalu dengan harga makanan favorit teman-teman 5 tahun yang lalu, ya sama-sama ada kenaikan. Cuman emas kenapa naiknya lebih signifikan? Ya mungkin karena diamplify dengan kondisi tertentu seperti geopolitik yang memanas, perang yang memanas ya, dan masih banyak lagi. Ya, itu contoh tuh teman-teman ya. Jadi oke, itu kalau emas, Vin. Bagaimana jika berbicara saham gitu? Fundamentally saham bagus. Oke, Anda beli saham nih, tapi spesifik sahamnya juga kan harus due diligence lagi, harus di-review lagi, harus dilihat lagi, dianalisa lagi, di-riset lagi. Saham yang kamu beli, perusahaannya 5 tahun lagi akan bertumbuh atau akan jatuh atau malah akan hilang. Gitu. Kalau misalnya, wah ini akan bertumbuh, dia akan menghasilkan teman-teman dividen, artinya revenue yang dihasilkan perusahaan, teman-teman beli sahamnya sebagai pemegang saham, Anda berhak mendapatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan senilai persentase saham yang kalian pegang. Ya, itu fundamentally. Jadi teman-teman bisa nggak beli saham hanya karena teman-teman suka dengan perusahaannya dan Anda lihat proyeksi ke depannya bagus. Kalau Anda percaya prospeknya bagus, gas. Nah, itu fundamental tuh. Alasan orang membeli sehingga harga sahamnya itu naik gitu kan. Demand-nya meningkat karena apa? Oh, karena itu teman-teman. Itu salah satunya. Bagaimana dengan Bitcoin? Kalau Bitcoin maximum supply 21 juta token. Kemudian Bitcoin itu melalui proses mining seperti emas. Adopsinya semakin tahun semakin membaik, bukan semakin memburuk. Demand-nya terus meningkat, tapi supply-nya pada akhirnya akan sangat terbatas, hanya 21 juta Bitcoin. Jadi berbicara soal fundamental, cocok nih dia sebagai apa? Store of value gitu kan. Itu yang kemudian jadi naratifnya si Bitcoin. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dari sini aja teman-teman harusnya punya gambaran ya, mana cocok buat investing, mana cocok buat investing dan trading, mana yang cocok buat trading doang. Karena kalau kita ngomong buat trading doang, saya tanya sama teman-teman, guys, menurut kalian altcoins gimana? Meme coin cocok nggak tuh buat investasi gitu? Ya, kalau ada orang teman-teman sekitar kalian mungkin bilang gue investasi di kripto. Nah, Anda harus tanya lagi tuh, kripto apa yang lu beli gitu kan? Kalau dia beli kriptonya meme coin, nah Anda tahu sebenarnya ini tidak cocok buat mereka yang perannya investor. Tapi kalau perannya mereka adalah trader, cocok. Kenapa teman-teman? Trader tuh cari keuntungan jangka pendek. Dan realitanya di momen, ini saya bikin video by the way di hari Sabtu menjelang Minggu itu ya. Kalau kalian lihat pergerakan Bitcoin, hari ini 24 jam terakhir itu cuma 0,48% dari harga 95.300-an. Artinya sangat kecil. Tapi kalau saya balik chartnya, Anda bisa lihat ada altcoins yang sehari ini itu bergeraknya lebih dari 20-10%. Bahkan di top 20 aja semuanya di atas 10%. Artinya buat teman-teman trading, Anda butuh volatilitas harga dan ini sangat cocok untuk kebutuhan tradingnya teman-teman. Tapi ingat, trading bukan investing. Bukan Anda beli sekarang, Anda percaya value-nya 5 tahun lagi akan menjadi 1000x gitu. Ya, paham ya teman-teman? So that's the important, menentukan peran dan menentukan aset berdasarkan fundamentalnya gitu. Makanya saya ambil contoh di sini tuh. Sebagai contoh ya, pengennya jadi investor, pengennya hold jangka panjang, belinya PP, manta, NFT. Nah, pusing nggak tuh? Akhirnya sibuk ke YouTube sana, YouTube sini, cari influencer, tanya
Oh, koin ini bagus nggak? Kok koin ini bagus nggak? Saya hold koinnya, sekarang nyangkut, masih bisa naik nggak? That's the problem. Ya, teman-teman sekalian gitu. Jadi namanya bukan investasi, tapi spekulasi dengan supply dan demand dari community atau market base-nya. Itu yang menjadi kendala. Gitu, guys. Jadi sebagai final ya, dari penjelasan 5 chapter tadi teman-teman yang saya coba untuk sampaikan gitu. Sebelum teman-teman menentukan nih, atau misalnya Anda pengen riset diri Anda sendiri gitu ya, selama ini berarti gue ngerti selama ini gue ngelakuin ini dengan cara yang salah, dengan mindset yang salah, dengan peran yang salah gitu. So before Anda decide untuk kembali masuk ke market, pertama tentuin dulu nih peran yang teman-teman ambil per hari ini. Teman-teman pengen jadi trader atau pengen jadi investor ya. Yang kedua teman-teman, kalau udah tahu ya pengen jadi trader atau investor, teman-teman harus punya pemahaman fundamental daripada asetnya. Ya, saya nggak bicara Anda screening altcoin 1000 altcoins terus pelajarin fundamentalnya, white papernya gitu. Karena semua altcoin sama. Semua bermula itu dari prospektus ya. Saya datang ke teman-teman bawa blueprint. Saya bilang sama teman-teman, nih ya saya punya blueprint, projectnya begini, tokennya presale-nya tanggal sekian, nanti token generate eventnya tanggal segini, kemudian kita bakal coba untuk publikasi di Twitter begini. Jadi mohon maaf nih kalau altcoins mungkin jualnya mimpi lah kalau kita bisa bilang gitu ya. Sometimes ada project yang beneran jadi, kalaupun projectnya jadi, misalnya saya tanya sama teman-teman beli nih, kalau Solana misalnya ya, teman-teman beli Solana buat apa? Oh ya, buat trading meme coin gitu. Oke, ada fungsinya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya tanya ke saya, kok saya ada beli nih tokennya, ya balik lagi misalnya Manta gitu. Saya beli token Manta. Terus saya tanya sama teman-teman, oke, kamu beli token Manta buat apa gitu? Nggak tahu buat apa gitu. Karena cuma bisa naik doang gitu. Nah, ini berarti ya percuma gitu ya teman-teman sekalian ya. Udah beli produknya dipakai juga nggak bisa buat apa-apa gitu. Sehingga apa? Ya nggak perlu juga tuh satu-satu dipahami altcoins ya secara fundamental dia seperti apa. Maybe ada some of them yang strong ya, mungkin bisnisnya jalan. Kalau saya bilang tuh kayak exchange ya, token-token exchange masih oke karena dia bisnisnya beneran jalan, ada revenue yang dihasilkan dan masih banyak lagi. Tapi buat beberapa altcoins lainnya yang kecil-kecil terutama, well, Anda nggak usah terlalu pusingin gitu. Kalau buat saya pribadi ini menurut keyakinan saya, altcoins itu kita generalisasi aja. Ideally fundamentalnya hanya cocok untuk ditradingkan aja. Jadi kita cuma ngambil volatilitas jangka pendek ya. Anda boring gitu ya hari Sabtu Minggu, aduh Bitcoin flat banget. Anda lihat altcoins masih ada yang bergerak di atas 10% dalam satu hari. Kira-kira begitu. Bahkan bisa 80% ya. 4 jam ini token Tansi naik 150%. Segila itu gitu. Jadi volatilitasnya bisa dipakai buat trading jangka pendek gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah paham dari segi fundamental si aset-aset tadi gitu ya, Bitcoin cocoknya buat investing, emas cocoknya buat hedging, beli jangka panjang gitu daripada pegang cash, cashnya turun. Kalau beli saham berarti aku harus lihat potensi value sahamnya dalam 5 tahun ke depan gitu. Kalau aku trading mungkin ya trading Bitcoin masih oke, trading emas juga masih bisa dengan futures contract. Karena kalau teman-teman trading emas nih, Anda jual beli emas gitu ya, Anda bukan toko ya, konteksnya di sini Anda adalah konsumen gitu. Anda datang ke toko emas beli, besok jual gitu. Aduh, rugi ongkos guys, ya nggak? Baru kemudian setelah Anda paham fundamentalnya, poin nomor 3, cari tahu nih aset ini cocok nggak buat peran yang teman-teman ambil. Anda pengen jadi trader atau Anda pengen jadi investor? Setelah Anda tentukan, Anda pilih ya aset ini sebagai opsi saya untuk saya trading atau untuk saya investing. Karena nggak semua aset cocok buat trading dan enak buat trading, tapi nggak semua aset ya, cocok untuk diinvestasikan gitu ya. Itu kuncinya teman-teman. Oke? So that's gonna be the final part of this study time series ya. Untuk video kali ini saya merasa perlu jelasin ini karena masih banyak yang tersesat, bahkan dalam memilih peran aja mereka bingung ya, mereka sebenarnya positioningnya kayak gimana. Dan semoga saja apa yang saya bagikan di dalam video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau bermanfaat
leave like button, tell me di kolom komen. Dan teman-teman, before saya tutup, saya pengen info kedepannya nanti di bagian kolom deskripsi dari video ini Anda akan menemukan quick course untuk step by step ya, supaya Anda bisa trading berdasarkan, ya saya akan jelaskan berdasarkan experience saya, berdasarkan apa yang saya sudah punya pengalamannya, dan bagaimana metode saya melakukan transaksi dalam kegiatan keseharian saya, terutama di SAG. Dan quick course itu sifatnya free, nanti teman-teman tinggal mampir aja ke website daripada si STH teman-teman ya, atau SAG. So ya, tunggu ya kesempatannya, nanti akan saya siapkan dan teman-teman bisa akses itu lewat deskripsi, link di deskripsi. Oke? So, thank you very much guys for watching. I'll see you guys again in the next study time series dan semoga bermanfaat. God bless everyone. Cheers. Bye bye guys.